dilewat. Betul, asal kalau salah dilewat. Orang karma belakang Pak, karma apa yang melarang? Karma itu belakang. Siapa yang melarang? Masalah orang karma itu belakang karma. Siapa yang melarang? Orang kamu dibayar Pak. Panas loh. Monggo Pak Ustaz. Ayo beli piye? Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi, kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segerakan, iya pasti. Lebih dari 80 rumah adat hangus dilalap api hingga nyaris rata dengan tanah usai kebakaran besar di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Lombok Tengah. Di tengah puing, sejumlah warga mengais barang perabotan serta benda berharga yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran ini berdampak pada ratusan kepala keluarga. Terpaksa mereka mengungsi ke rumah sanak keluarga. Dan 300 lebih pelaku wisata di kampung adat ini harus kehilangan mata pencahariannya. Sementara itu, posko darurat juga sudah dibangun untuk membantu logistik, kesehatan, dan juga pembuatan dapur umum. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasti korban terdampak. Pak, korban jiwa nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Berarti ini semua yang ratusan rumah di sini hangus semua? Hangus semua. Nggak ada yang tersisa. Termasuk barang-barang? Barang-barang nggak ada yang tersisa. Kain-kainnya juga? Kain-kain itu habis semua. Ya. Nggak ada yang terselamatkan? Nggak ada. Jumlah rumah di sini berapa? 150 kan. Berapa kakaknya? 700 orang. 700 orang. Kebakaran besar melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah Sabtu malam lalu. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari tengah-tengah permukiman, lalu dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Sementara penyebab kebakaran masih belum dipastikan, namun diduga karena ada arus pendek listrik. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Penyebab kebakaran di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hingga kini belum bisa dipastikan. Aparat kepolisian telah lakukan olah TKP di salah satu rumah yang diduga menjadi titik api muncul. Namun polisi masih belum memastikan penyebab kebakaran dan masih menunggu hasil dari identifikasi. Hari ini langsung kita melaksanakan olah TKP, yaitu dari Polda gabung sama Polresta. Lagi sedang dilaksanakan tadi di atas. Akan kita polisikan di atas. Sudah ada hasil gitu? Untuk sementara belum ada. Kita menunggu. Dan juga kami juga minta permohonan bantuan dari lapor dari Bali. Nanti sudah kita meminta ke Bali nanti untuk Untuk mempercepat hasil identifikasi, Polda NTB berkoordinasi dengan tim kepolisian dari Bali untuk memastikan penyebab pasti kebakaran terjadi di Dusun Sade ini.
Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Video. Petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap pria pengedar sabu berinisial IRF di kawasan Benteng Dalam, Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Polisi menemukan 672 plastik klip berisi sabu dengan total berat bruto sekitar 399,15 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu tersebut merupakan milik pria berinisial HSM yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku telah membantu menjual dan mengedarkan sabu milik HSM sejak September 2025 hingga Agustus 2026. Dari peredaran sabu yang dilakukannya selama hampir 11 bulan, pelaku mendapat uang sekitar 400 juta rupiah. Pelaku menjual sabu dalam beberapa ukuran dengan harga mulai Rp100.000 hingga Rp400.000. Pelaku mengaku terlibat dalam peredaran sabu karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem kerja tersangka IRF dalam menjual, mengedarkan narkotik jenis sabu yang disuruh oleh saudara HSM, panggilan DPO tersebut, mulai dari 07.00 sampai dengan 23.00 WIB. Tersangka IRF mendapatkan upah sebesar Rp150.000 dari saudara HSM sebagai upahnya untuk per klip. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasir Hasan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم، كان عابر سبيل شمال والله ما نحن عارفين. بعد بساعة اجى أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخلوا كل المكان. قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء، وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi meski gencatan senjata telah tercapai. Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa hadapi teror Israel. Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. حذروا المنطقة أول ضربة ضربوها صار في شهيد يعني طبعا بس عفناهم 100% وبعد هيك حذروا المكان وزي ما أنت شايف يعني حذروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبة احنا عايشين بلا إحساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الأشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الأشياء هذه احنا بالنسبة لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaida dan Camp Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya.